Selamat datang ke sesi ketiga pelajaran tengah malam. Topik hari ini adalah pelarian ajaib pada tengah malam. Kita sudah melihat bagaimana di jam tengah malam itu sedang mendekat, penuh dengan kegelapan, penuh dengan horor, penuh dengan teror pada tengah malam. Orang-orang Mesir sudah mengalami bagaimana semua anak sulungnya sudah tewas pada jam tengah malam. Tetapi kita melihat pada jam yang sama terjadi pelarian ajaib bagi umat Tuhan. Seperti di dalam Keluaran 12 ayat 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu. Menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Setelah 430 tahun, umat Israel mendapat gaji 430 tahun dalam satu saat. Satu mujizat luar biasa pada waktu mereka luput dan lari dari Mesir. Tengah malam mereka bangun dan memuji Tuhan. Untuk orang-orang Mesir sudah penghukuman, tapi untuk orang-orang percaya kepada Tuhan, hari kemerdekaan. Mazmur 119:62 berkata, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Jadi ini adalah waktu untuk kita bersyukur atas kuasa Tuhan untuk memberi pembebasan. Di dalam Keluaran 19 ayat 4, Tuhan berkata, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Dari Tuhan akan membawa kita dengan kuasa Roh Kudus, sayap burung Raja Wali, burung Nasar. Dan ini yang kita akan lihat juga di akhir zaman. Seperti dalam Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan mempelai wanita Kristus diberikan kedua sayap dari burung Nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sebagaimana perjalanan mulai dengan sayap burung Raja Wali, dia juga berakhir dengan naik sayap burung Raja Wali, yaitu kuasa Roh Kudus. Penyingkiran Israel dari Mesir menggambarkan penyingkiran gereja pada akhir zaman oleh kuasa Roh Kudus, yaitu sayap burung Nasar. Di dalam Ulangan 32 ayat 11-12, Tuhan dinyatakan sebagai burung Nasar atau burung Raja Wali, dan sayapnya adalah kuasa Roh Kudus. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun Musa. Dalam Yesaya 40:31 kita melihat kuasa doa adalah juga di dalam sayap burung Nasar. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita pasang sayap burung Nasar. Kita belajar terbang, lihat kuasa Tuhan. Karena di dalam doa sejarah dapat diubahkan.